Di antara tafsir Al-Fatihah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas hibr ummah, ini ulamanya, sahabat terutama dalam ilmu tafsir. Beliau mengatakan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai adalah Yahudi, dhallin, sesat adalah orang-orang Nasrani. Lalu dirincikanlah, kenapa Allah murka dengan orang Yahudi? Karena Yahudi tahu betul kebenaran Islam, tapi mereka nolak. Dan bukan cuma Nabi Muhammad SAW, mereka sudah menolak Nabi Isa sebelumnya. Alasannya mereka nolak sekarang masuk Islam karena mereka bilang Nabi terakhir dari Bani Israel, bukan dari Arab. Karena Arab kami nggak mau. Tapi ini dusta. Karena Nabi Isa sebelumnya dari Bani Israel, tapi mereka tidak mau iman. Jadi dusta saja gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Kemudian Nasrani dhallin, Yahudi tahu kebenaran tidak mau diikuti maka Allah murka. Dhallin adalah sesat. Sesat maksudnya apa? Orang sesat jalan berarti dia tidak punya ilmu kan gitu. Orang-orang Nasrani mau menyebarkan agama mereka tapi mereka salah dengan mengatakan Trinitas misalnya. Tausi namanya Zakwan. Ini seorang ulama yang sangat tampan, wangi, bersih, kaya, pinter. Saking luar biasanya sempurna sampai dipanggil Taus. Taus ini burung merak. Namanya dia Zakwan. Taus berkata, termasuk sunnah adalah menghormati dan memuliakan orang-orang alim. Orang-orang alim, alim Al-Quran atau alim fikih atau alim hadis. Maka ini menunjukkan bahwasanya kewajiban setiap muslim terhadap para ulama dan orang-orang saleh adalah mencintai dan menghormati mereka. Dan juga memuliakan mereka tanpa berlebih-lebihan. Jadi kita memuliakan mereka pada tempatnya, ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan biasa diistilahkan dengan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan, terlalu luar biasa gitu ya, sampai seakan-akan sudah tidak ada salahnya, atau terlalu berlebihan menganggap itu keberkahan dari segala macam hal, memperebutkan bekas makan, bekas minum, bekas segala macam. Yang memang Nabi SAW sendiri itu terkhususkan buat beliau. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain kita tidak temukan para sahabat memperebutkan satu sama yang lain. Hadits Bukhari Muslim, ini hadits sahih di mana Nabi SAW bersabda, "Laisa min rajulin idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar, wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar, wa man rama musliman bil kufri aw qala ya aduwallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi." Tidaklah seseorang yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya atau ayahnya padahal dia tahu bapaknya yang sebenarnya, melainkan dia telah kufur. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya, maka dia tidak di atas jalan kami atau bukan golongan kami, dan hendaklah dia memilih tempatnya di neraka. Dan barang siapa menuduh seorang muslim dengan kekufuran atau mengatakan wahai musuh Allah tanda kutip, padahal dia tidak demikian, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada pengucapnya. Pembantu rumah tangga sedang membawakan makanan buat dia. Apa kata Nabi SAW? Yang terbaik dia mengajaknya duduk makan bersama. Namun kalau tidak, maka dia memberikan kepadanya satu suap atau dua suapan. Karena dia juga saudara kalian di bawah naungan kalian. Jadi teman-teman yang Allah berikan rezeki, ada pembantu rumah tangga di rumahnya, kalau beli buah-buahan, beli makanan, bagi buah itu, berikan kepada mereka, biar mereka rasakan juga ya. Maka jika kalian mengizinkan, dudukkanlah dia bersama kalian. Seperti perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau kalau dihidangkan makan oleh budak atau belayannya, beliau pasti panggil duduk makan sama-sama. Kalau tidak, ambillah sedikit makanan dan berikanlah kepadanya untuk dimakan. Karena kalian makan dan menikmatinya, sementara mereka hanya melihat kalian. Sudah banyak dinukil oleh para ulama. Mereka lebih baik mempertahankan imannya daripada seluruh dunia ini. Pada saat Umar bin Khattab menawarkan kekhalifahan kepada sisa sahabat, maka mereka semuanya menolak untuk jadi raja pada saat itu. Padahal ada kesempatan. Dan yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin majelis, Abdurrahman bin Auf. Di dalam ruangan Abdurrahman bilang gini, sekarang karena saya ditunjuk jadi pemimpin majelis, saya mengundurkan diri dari kandidat. Saya nggak mau. Ini tanggung jawabnya berat hari kiamat. Kalian saja berlima. Dan itu hak saya untuk menolak karena saya ketua majelis. Nah yang 5 orang ini tunjuk-tunjukkan. Tidak ada yang mau. Karena beratnya tuntutannya hari kiamat. Akhirnya kesimpulannya Abdurrahman bilang, kalau gitu kita sebutin dari 5 orang ini keutamaan masing-masing yang pernah Nabi sampaikan. Sampai akhirnya Utsman dan Ali unggul. Lebih banyak hadis Nabi menyebutkan tentang keutamaan mereka. Dan Utsman unggul 1 atau 2 hadis saja. Jadi terpaksa jadi khalifah. Bukan karena mengejarnya gitu. Jadi memang kita ini harus mendahulukan akhirat daripada dunia teman-teman sekalian.
Baik, istibta itu dalam hadis ya, ikhwanah sekalian. Kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai disempurnakan rezekinya. Maka janganlah kalian istibta tergesa-gesa untuk memiliki harta yang banyak. Penjelasan para ulama masalah istibta ini adalah orang yang memaksakan diri untuk segera memiliki harta banyak tapi dengan cara yang haram. Utang piutang tadi, pinjol misalnya, itu yang tidak boleh. Tetapi tidak ada hubungannya dengan kalau orang misalnya dia punya semangat, dia punya keinginan untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian dia sudah punya sumber pendapatan bekerja misalnya, lalu kemudian dia coba kembangkan lagi dengan buka unit-unit usaha, atau dia sudah punya usaha dia kembangin lagi untuk supaya punya pendapatan ekstra, atau dia sudah S1 dia lanjutkan S2 supaya lebih tinggi gajinya misalnya. Semua itu tidak masuk dalam hadis yang dimaksud dengan istibta ini, karena yang dimaksud adalah orang mengejar tambahan harta tetapi dengan cara yang haram. Itu yang tidak boleh.